Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Shaimin dan shaimat rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan ini sebelum kita menyampaikan tausiah kita, terlebih dahulu marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mengangkat dan meninggikan derajat kita sebagai hamba-Nya melebihi ketinggian derajat daripada hamba-hamba ciptaan yang lain. Kita harus menyadari dan merasakan dan merenungkan bahawa kita adalah makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Tidak saja pada fisik, tapi pada potensi, pada kemampuan. Ya, kita melebihi dan mengungguli makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh sebab itu tentunya dengan kelebihan dan apa yang kita dapatkan itu, kita juga seharusnya menjadi hamba yang lebih unggul pula rasa syukur kita kepada Allah. Ya, semakin tinggi pula rasa syukur kita kepada Allah hendaknya. Mudah-mudahan kita yang sempat menyaksikan ataupun mendengarkan tausiah kita ini, marilah kita selalu ingat kepada nikmat yang dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita kufuri. Seiring dengan itu, salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mengajarkan kepada kita bahawa hidup kita ini hendaknya kuat bangunan ketauhidannya, kuat syariahnya, dan salah satu kuat akhlaknya. Itulah kita perambil daripada Nabi kita. Orang yang sangat bagus akhlaknya, sangat mulia dan tinggi akhlak dan perangainya. Shaimin dan shaimat rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini tausiah ataupun kajian keagamaan kita membahas tentang satu judul, yaitu ihsan sebagai kendali hidup. Nah, sebagai kendali hidup dan kendali dari amal kita. Kita bicara tentang perlunya ihsan di dalam semua kehidupan kita ini. Kita membahas tentang bagaimana hidup ini harus selalu berada dalam bingkai ihsan. Nah, tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apa ihsan yang dimaksud? Nah, shaimin dan shaimat rahimakumullah, tentu kita masih ingat ya, atau pernah membaca tentang satu riwayat hadis, di mana dalam satu riwayat yang panjang itu kita pernah menemukan bahawa suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama sahabat. Di tengah duduk itu, tahu-tahu datang saja seseorang yang tidak tahu datangnya dari mana. Sudah muncul saja di hadapan, di tengah-tengah sahabat dan Nabi yang sedang duduk itu.
yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Lalu mendadak duduk di depan Nabi. Dia memegang berhadapan-hadapan dengan Nabi sampai lututnya bertemu, dan dia pegang pula paha Nabi. Tidak tahu siapa yang datang itu. Lalu secara langsung dia bertanya kepada Nabi. Dalam hadis yang panjang itu, yang datang menghadap Nabi itu bertanya tentang 4 hal. Hadis ini dikenal dengan istilah hadis Jibril, ya, yang berisikan dialog Nabi dengan malaikat Jibril. Yang pertama dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Apa itu Islam? Dijawablah oleh Nabi, ya, tentang Islam itu ada 5 sebagaimana yang kita sudah pahami. Lalu dia benarkan jawaban Nabi. Lalu ditanya lagi apa itu iman, dijawab pula oleh Nabi dengan rukun iman yang 6 itu. Dia benarkan lagi. Yang ketiga dia bertanya satu hal. Yang dia tanya, apa itu ihsan? Ihsan. Lalu Nabi menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, yang ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah itu sendiri. Tapi kau tidak akan sanggup melihatnya, tapi dia pasti melihat engkau. Itu ihsan. Yang keempat, yang datang itu bertanya kepada Nabi tentang kiamat, tentang sa'ah. Nabi tidak bisa menjawab. Sehingga Nabi mengatakan mungkin yang bertanya lebih tahu. Lalu yang bertanya itu coba sebutkan tanda-tandanya. Saya dijawab oleh Nabi. Setelah itu dia pergi saja, menghilang saja begitu. Ya, terkejutlah sahabat. Lalu Nabi bertanya, kalian tahu tak wahai Umar, siapa yang datang tadi? Hanya Nabinya Allah yang tahu. Itulah dia Jibril, yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan agamamu. Artinya kedatangan malaikat Jibril itu, dalam dialog Nabi dengan Jibril itu kita menemukan 4 pilar yang tidak ada dalam keagamaan kita. Pertama, pilar yang berkaitan Islam, ada rukunnya 5, pilar berkaitan dengan iman, rukunnya 6. Kemudian yang ketiga itu ihsan, sikap kita. Sikap kita dalam beribadah. Dan yang keempat, tentang hari kiamat. Yang menjadi fokus kita pada kesempatan ini adalah pada tingkat ihsan. Kita sudah menyebutkan ihsan itu dalam konteks ini artinya adalah bahwa kita merasakan dan kehadiran Allah dalam hidup ini. Jadi makna ihsan itu pertama, bahwasanya kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam semua tindak tanduk kita, perilaku dan tingkah laku kita. Yang kedua, ketika kita beribadah, beraktivitas yang menunjukkan ibadah, kita harus sadar bahwa Allah melihat aktivitas kita itu. Ya, aktivitas kita tidak terlewatkan. Ya, dan di dalam itu juga kita mengetahui bahwa ihsan itu juga mengajarkan kepada kita tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Sehingga Allah mengetahui dan menyaksikan semua apa aktivitas kita. Seperti dalam surat Al-Ghabun ayat 4 tadi yang artinya Ya'lamu, dia mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu sirkan, sembunyikan, dan apa yang kamu perlihatkan. Dari batin, Allah tahu. Maka dalam hal ini, ihsan itu sikap. Seperti yang kita sebut, engkau menyembah Allah. Menyembah Allah itu baik, menyembah Allah itu dalam bentuk ibadah yang jelaskan aturannya, ataupun menyembah Allah itu aktivitas-aktivitas yang mengandung nilai ibadah, bahwa kita melakukannya dalam keadaan merasakan Allah, menyaksikan. Seolah kita melihat Allah itu. Tapi kita tak sanggup melihatnya. Tapi kita tidak merasakan Allah pasti melihat kita. Kesadaran ihsan. Soimin dan Soiman rahimakumullah. Dengan kesadaran ihsan ini, apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita? Sikap apa yang perlu kita lakukan? Pertama, bahwa hendaklah kita, ya, setiap beramal, berbuat, selalu merasakan bahwa Allah tu bersama kita dan Allah menyaksikan perbuatan kita. Kenapa? Karena Allah tu zat yang maha tahu, zat yang maha melihat, maka tidak ada satupun aktivitas kita yang terlewatkan begitu saja, yang tersembunyi begitu saja. Walaupun kita melakukan di tempat yang gelap, walaupun kita melakukan di tempat yang tidak mungkin manusia tahu, ya, kalaupun menyeruk ke dalam bumi, taruhlah begitu, Allah maha tahu. Nah, kesadaran seperti itu yang disebut kesadaran ihsan. Ya? Kesadaran ihsan seperti itu.
Nah, kalau kita mampu mempraktekkan ini di dalam hidup, ya, maka hidup kita itu akan baik-baik saja. Tidak akan ada berseliweran kejahatan segala macam seperti hari ini. Kenapa terjadi kejahatan? Karena orang tidak ihsan dalam hidupnya. Dia tidak merasakan Allah menyaksikan yang dia perbuat. Ya, ketika setiap individu itu mampu berperilaku ihsan, setiap individu itu mampu merasakan kehadiran Allah, maka dia akan hati-hati, ya. Dia akan selalu bersikap, perbuatan saya ini walaupun saya lakukan sendiri di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang tahu, tapi Allah Maha tahu. Itu ihsan. Ya. Dan itu adalah puncak. Ya. Puncak daripada perilaku kita. Ihsan itu. Bagaimana contoh perilaku ihsan itu, ya? Contoh perilaku orang yang sudah sampai ke tingkat ihsan itu kan pernah kita mendengar, ya, kisah seorang sahabat menemui seorang pengembala domba. Tentu kita maklum pengembala domba ini ya sehari-harinya dengan domba itu saja. Tak lebih tak kurang. Pagi membawanya ke padang rumput, sore dibawa pulang. Itu saja sehari-hari. Sehingga suatu ketika sahabat mendatanginya, ya, ingin mengujinya. Apa itu? Dia menguji ini pengembala domba ini bagaimana kualitas keimanan dirinya. Maka seolah-olah sahabat itu membujuknya, saya ingin butuh beberapa ekor domba, jualah kepadaku domba itu. Ya, transaksi itu hanya mereka berdua saja, tidak ada orang lain. Pengembala domba itu menyatakan tidak bisa, dia mengatakan tidak mau. Lalu dibujuk terus, jualah dengan harga lebih tinggi semacam, dia tidak mau. Lalu tentu sahabat ini bertanya, ingin menggali argumen, ingin mengetahui apa dasarnya, kenapa dia tidak mau menjual. Padahal ketika itu, domba itu dia cuma yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Tuannya sudah mempercayakan kepada dirinya. Ya, kalaupun dijual dia dapatkan harta dari hasil penjual itu, dia bisa sembunyikan. Sahabat itu ingin menguji saja. Dibujuk lagi, dibawa lagi. Sampai dikatakan, bukankah kalau kamu jual tidak ada yang tahu, ya. Tapi dengan spontanitas pengembala domba ini mengatakan, betul, benar. Taruhlah kita fragmentasikan begitu kira-kira. Apa seandainya aku perbuat ini? Aku jual, macam tidak ada yang tahu. Karena tuan itu sudah menyerahkan kepadanya sepenuhnya. Seandainya aku jual, seandainya ini tidak ada yang tahu. Tapi katanya Allah Tuhanku Maha tahu terhadap perbuatanku. Sampailah membuat tercengang sahabat ini. Itulah yang kemudian kita sebut dengan ihsan itu. Ihsan itu adalah, ya, di mana seseorang merasakan dalam hidupnya bahwa apa yang diperbuatnya itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan. Allah menyaksikan, Allah mengetahui apa yang dia perbuat. Maka dengan ihsan itu sebetulnya ada pendidikan yang dapat kita lihat, dapat dapatkan. Pertama, dengan kesadaran ihsan itu, kita dididik untuk jujur. Kejujuran itu akan hanya hadir dan ada ketika orang berada pada tingkat ihsan. Apa maksudnya itu? Kalau orang sudah berada pada tingkat dia merasakan Allah menyaksikan segala yang dia perbuat, Allah mengetahui apa yang dia lakukan walaupun dalam kesendiriannya, jujur akan datang. Jujur itu akan datang. Jadi jujur itu tidak bisa diretorikakan. Jujurlah, tidak bisa begitu. Kecuali kejujuran itu akan muncul ketika pribadi itu sudah merasakan dia, oh saya disaksikan perbuatan saya Allah, tidak mau saya. Ya, apa yang saya lakukan ini Allah Maha tahu. Maka dia akan berbuat jujur. Dampak dari ihsan itu begitu. Jadi kejujuran itu adalah buah dari ihsan. Ya kalau orang tidak merasakan
kehadiran Allah dalam hidupnya, dia tidak merasakan bahwa Allah menyaksikan perbuatannya, ya tidak akan ada jujur itu. Dia akan selalu mencari celah untuk tidak jujur. Yang pertama, dampak dan buah daripada perilaku ihsan itu. Dan kejujuran itu suatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita manusia. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana peradaban kita seperti kalau tidak diisi oleh kejujuran itu. Kejujuran itu sesuatu yang sangat mahal. Ibaratkan permata yang bernilai tinggi. Nah, kalau seandainya kita tidak berada pada kesadaran ihsan itu, ya kejujuran itu tidak akan hadir. Tidak akan muncul. Yang kedua, bahwa dengan ihsan itu, maka itu secara tidak langsung kita dididik dalam hidup ini, hendaklah kita beramal itu hanya karena Allah. Karena kesadaran yang harus kita bangun ketika kita beramal itu ada satu saja. Apa itu? Kesadaran bahwa saya melakukan ini hanya karena Allah. Saya hanya ingin amal dan perbuatan saya ini dinilai, disaksikan oleh Allah. Saya tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dan kemudian pertimbangan-pertimbangan lain itulah yang kemudian yang kita sebut riya umpamanya. Kenapa ada orang riya? Karena orang riya itu di dalam pikirannya ada pertimbangan lain. Ada sesuatu yang lain selain Allah. Ya. Maka itu bisa berdampak kepada perbuatan itu, jelas sesuatu perbuatan yang riya itu oleh Rasulullah katakan hati-hati, itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil. Jadi ihsan itu membangun karakter kita ikhlas, ya, supaya kita dalam hidup itu menjadi orang yang ikhlas. Apa lagi yang diajarkan oleh ihsan itu kepada kita? Yang diajarkan oleh ihsan seperti yang kita lihat dari dialog Nabi dan Jibril tadi itu adalah bahwa tidak satu pun perbuatan kita ini dalam kehidupan kita ini luput dari pantauan. Dan kalau dipantau ya kayak CCTV, tidak ada pun luput dari ilmunya Allah. Kemanapun kita, dimanapun kita. Oleh sebab itu kesadaran ini kita bangun. Apa itu? Seandainya kita melakukan sesuatu, kita mengatakan Allah pasti melihat. Allah pasti menyaksikan. Kalau sudah begitu kesadaran kita bangun dalam diri kita, maka kita akan lebih waspada, lebih hati-hati dan berbuat dan bertindak. Lalu kenapa hari ini banyak perilaku-perilaku yang tidak baik? Orang tidak malu-malu lagi melakukan sesuatu yang sifat yang buruk. Orang tidak malu-malu lagi melakukan sesuatu yang tidak baik. Perbuatan durjana, perbuatan yang maksiat, perbuatan yang kita tidak mau dan malu menyebutkannya. Kenapa? Karena kehadiran dalam, artinya ihsan itu tidak hadir dalam keseharian dalam kehidupannya. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, dengan kekuatan ihsan dalam hidup kita akan membuat kita hidup ini lebih hati-hati dalam segala perbuatan. Ya. Dan seberpuatan kita semua pikiran, wah, walaupun saya begini, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat terhadap segala apa yang saya perbuat dan saya lakukan. Maka oleh sebab itulah, dalam kehidupan kita ini, soimin dan soimat semua, bahwa tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang tidak tercatat dari apa yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu, kita harus membangun kesadaran bahwasanya Allah menyaksikan semua perilaku dan perbuatan kita. Maka oleh sebab itu, marilah kita semua selalu menegakkan nilai-nilai ihsan dalam kehidupan kita. Ya, semoga kita bisa menerapkan itu dan semoga kita bisa dalam kehidupan ini lebih waspada, lebih hati-hati. Jangan seolah-olah kita melakukan sesuatu tidak ada yang menyaksikan. Yang kita melakukan sesuatu seolah-olah tidak ada yang melihat. Ada. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Ramadan dan 1 bulan ini sesungguhnya melatih kita untuk ihsan itu. Contoh saja ketika panasan terik, kita sendirian di rumah, hausnya tinggi sekali, hausnya sangat haus, laparnya sangat lapar. Dan di situ kita punya sesuatu yang akan kita makan, kita minum, kita bisa melakukan.
Tapi orang kalau sudah sampai ketika ihsan, dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan tidak minum, walaupun dia sendirian di rumah. Belum bisa menikmati. Kenapa? Karena dia sadar walaupun dia sendirian, tapi sesungguhnya Allah Maha menyaksikan dengan apa yang diperbuatnya. Kalau sudah begitu kesadaran terbangun dalam hidup kita, maka akan terhindar kita dari berbagai keburukan dan jebakan duniawi ini. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, maka marilah kita membangun kesadaran ihsan itu dalam hidup. Kesadaran ihsan itu dalam hidup kita itu adalah meyakini, merasakan, betul-betul kita rasakan Allah menyaksikan perbuatan kita walaupun kita berada dalam keadaan dan dimanapun. Allah itu zat maha kuasa, Allah zat maha mengetahui, zat maha melihat, basir, ya, maka tidak bisa akan kita tidak akan bisa luput dari apapun sedikit pun. Demikianlah tausiah kita pada kesempatan ini, semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Semoga kita dalam hidup ini bisa lebih hati-hati lagi, lebih menjaga diri kita supaya kita dalam hidup ini bisa merasakan selalu bahwasanya Allah bersama kita dan menyaksikan perbuatan kita. Demikianlah tausiah kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.